Ada suaranya. Sudah rekam belum nih? Oke, baik kita mulai ya. Baik, kita akan melanjutkan materi perencanaan sumber daya atau Enterprise Resource Planning (ERP). Setelah pertemuan awal kemarin kita berbicara overall ya tentang pengantar ERP begitu ya. Nah, di materi ini akan membahas terkait dengan dokumentasi proses bisnis ya. Ini menjadi penting ya, karena nanti ketika kita sudah mulai masuk ke proses konfigurasi modul-modul yang ada di software ERP, itu akan terkait eh, dengan proses bisnis yang ada di perusahaan begitu ya. Meskipun modul-modulnya sudah ditentukan, tetapi kita akan tetap belajar ya terkait proses bisnis karena ini memang juga diperlukan ketika nanti teman-teman tadi sudah saya sampaikan akan mengambil sertifikasi untuk supervisor maupun manajer ERP di CAN ya, Komite Akreditasi Nasional. Nah, itu ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan ya, dan beberapa di antaranya adalah terkait dengan proses bisnis di suatu perusahaan. Jadi memang ketika kita bicara tentang perencanaan sumber daya ERP, nah ini akan mengotak-atik berbagai sumber daya yang ada, proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini kita akan coba pelajari beberapa hal, mulai dari dokumentasi proses ya untuk setiap departemen atau divisi atau unit gitu ya. Nah, itu kemudian kita coba lihat proses identifikasi, relationship mapping, flowchart ya, dan beberapa visualisasi yang lain ya. Di sini ada cross fungsional, ada several leveled flowchart gitu ya. Jadi cara visualisasinya kan ada dengan berbagai cara. Kemudian proses ownership ya, coba nanti kita lihat ya. Jadi ketika nanti teman-teman mengerjakan tugas, bisa nanti untuk mengambil kira-kira mana yang tepat untuk memvisualisasikan dokumentasi proses bisnisnya. Ya, gambarannya seperti ini ya. Ini apa namanya flowchart ya, cross fungsional ya mungkin ya, karena ada beberapa divisi atau departemen di sana dengan beberapa proses yang ada ya. Ada purchasing department, manufacturing department, engineering department, dan finance department. Nah, ini juga di pada saat konfigurasi ERP akan ngotak-atik beberapa proses yang ada di situ. Ini contohnya untuk logistik, kemudian order handling, product development ya, melibatkan beberapa departemen. Jadi memang di ERP ini harus terintegrasi antar departemen ya. Kalau sebelum menerapkan ERP bisa jadi data informasi ya, proses bisnis yang ada itu ya parsial-parsial sendiri-sendiri ya, tidak saling terhubung gitu ya. Nah, dengan ERP harapannya semuanya nyambung, datanya terpusat begitu. Nah, dokumentasi proses bisnis ini digunakan untuk proses dokumentasi proses bisnis. Itu kita pertama yang dilakukan adalah untuk mengetahui kondisi awal. Jadi memang banyak ya, bisa jadi banyak perusahaan ya yang memang sudah ada proses bisnisnya, tetapi ya belum sesuai dengan prinsip ERP gitu ya. Mungkin departemennya nggak ada, atau departemennya dirapel oleh beberapa fungsi dirapel oleh satu departemen dan sebagainya. Nah, nanti perlu dipetakan seperti itu ya. Apakah finance dihandle oleh departemen sendiri? Apakah untuk perencanaan production planning dihandle oleh departemen apa? Kemudian dia mengerjakan berapa bagian. Nah, kalau idealnya ketika berbicara ideal di ERP kan memang satu proses akan dihandle oleh satu departemen itu kan. Nah, nanti yang coba kita lihat. Tapi kalau kalian ngambil bisnisnya di perusahaan besar yang multinasional company, saya yakin ya sudah bagus proses bisnisnya ya, sudah dibagi-bagi begitu ya. Tapi kalau di UMKM, di KM akan banyak kejadian, kita akan melihat kondisi ya, suatu proses yang itu dikerjakan satu departemen dan satu divisi mengerjakan banyak proses. Ya, seperti itu ya.
karena memang sumber dayanya terbatas. Jadi memang kembali ke proses bisnis masing-masing. Kita lihat seperti apa gitu ya. Kemudian kalau kita tidak tahu ya proses bisnisnya, maka kita akan sulit untuk mengetahui kira-kira bagian mana yang akan diimprove, yang akan dilakukan peningkatan gitu ya. Jadi kita memang harus tahu existing conditionnya seperti apa yang ada di perusahaan tersebut. Ya, kemudian nanti setelah tahu yang ada, kita bisa melihat kira-kira bagian mana yang perlu untuk dilakukan peningkatan ya, improvement gitu ya. Dan apakah peningkatan itu akan berhasil? Ada beberapa tahapan ya, proses dokumentasi ini termasuk tahapan awal sebelum nanti tahapan yang lain, tahapan perbaikan-perbaikan. Jadi memang sebelum proses perbaikannya kita harus tahu ya kondisi existingnya di suatu perusahaan itu seperti apa. Ya, kita proses pemetaannya di awal seperti apa. Ya. Kapan dilakukan? Ya, ini ya satu persatu terkait dengan proyek yang melibatkan proses tertentu atau keseluruhan ya proses improvement. Jadi memang bisa jadi hanya dilakukan di satu bagian, bisa jadi overall overall bagian atau prosesnya itu dicek dan nanti dilakukan perbaikan. Jadi memang tergantung kondisi. Oke, ini kalau terkait proses proyek peningkatannya nanti bisa sambil dibaca ya. Kemudian kalau improvementnya ya, ada dua pendekatan ya. Ya, kalau yang di awal improvement journey ini melihat keseluruhan perusahaan ya dan dokumentasi seluruh atau sebagian besar proses bisnis. Kemudian ada juga yang hanya diambil satu bagian tertentu gitu ya. Itu juga ya bisa ya fokus di satu bidang atau mau diimprove di apa namanya di keseluruhan. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi ada dua pendekatan ya. Nah, kemudian pertanyaannya mana yang sebaiknya digunakan? Ini memang akan intinya tergantung proses atau tergantung kebutuhannya. Kemudian eh, tergantung tujuannya juga begitu ya. Seperti apa tujuannya gitu ya. Nah, proses identifikasi proses bisnis, tahapan identifikasi proses bisnis ada dua cara. Yang pertama, ini kalau perusahaan itu sudah menerapkan ISO 9000 ya. ISO 9000 itu ISO terkait dengan manajemen perusahaan ya. Nah, ini kalau beberapa perusahaan ikut pengadaan atau untuk kepentingan sertifikasi perusahaan dan sertifikasi produk, biasanya sudah di sertifikasi ISO 9000 itu dokumentasi proses bisnisnya sudah lengkap gitu ya. Saya juga punya untuk perusahaan yang punya punya kami itu ada karena memang pada saat proses sertifikasi ISO 9001 ya, 9001 ya, 2015 yang terakhir itu harus mencantumkan, harus memetakan proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Jadi ini sudah ada, kalau perusahaan itu sudah menerapkan ISO 9001 sudah pasti ada ya, 9001. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi kan dipetakan, dibuat daftar ya seluruh proses bisnis yang ada. Ya, ini kalau tadi ya kalau sudah ISO pasti sudah ada apa namanya bagan-bagannya, flowchart-nya. Nah, yang kedua memetakan urutan elemennya. Jadi mulai dari strategi organisasi, ya, strategi apa yang dipakai, strategi ya, biasanya minimal ya analisis SWOT, ya, analisis pastel, ya, politik, ekonomi, environment, sosial, teknologi, and L-nya apa? Saya lupa, law ya, terkait hukum atau analisis yang lain di perusahaan. Kemudian stakeholder terkait ya, organisasi, institusi, atau orang yang dipengaruhi oleh atau dengan kepentingan tertentu gitu ya. Jadi pihak-pihak yang terkait ya. Jadi pihak eh, eksternal sih, Eh, lebih ke pihak eksternal ya. Kalau di dalam kan sumber daya perusahaan ya di dalamnya. Kalau yang di luar stakeholder. Yang di luar siapa ya? Supplier ya. Kemudian ada
mungkin pemerintah, ya, atau eh, ya pihak-pihak perbankan dan sebagainya. Kemudian ekspektasi terhadap produk service yang diberikan. Jadi pengennya ya harapannya ini kalau namanya bahasanya itu harapan pelanggan ya. Kalau di ISO itu namanya harapan pelanggan. Jadi dari stakeholder itu termasuk di situ customer ya, pengguna ya. Itu yang diharapkan dari perusahaan itu produk atau layanannya seperti apa gitu ya. Nah, itu namanya ekspektasi ya. Ini misal dari data misal sudah ada datanya, kalau belum ada biasanya sih kita harus memang melakukan survei kan. Ditanya kira-kira produk di perusahaan ini tuh sudah seperti apa gitu ya. Kalau akreditasi kemarin ya ditanya dari mitra penggunanya lulusan sini atau pengguna mahasiswa pihak yang pernah menggunakan bahasa di sini itu seperti apa ekspektasinya. Ya, kemudian responnya seperti apa. Nah, ini juga sama di proses bisnis ya, perusahaan ya. Itu dari si stakeholder itu apa yang diinginkan ya. Apakah produk yang punya layanan servis atau purna jual jangka panjang gitu ya. Atau punya fitur keunggulan tertentu. Nah, itu ekspektasi ya. Biasanya kalau sudah ISO sih sudah ada sih datanya. Namanya harapan harapan pengguna atau harapan pelanggan gitu. Kalau belum ya nanti dari kalian yang coba menganalisis ya, kira-kira produk layanan di perusahaan itu ada yang perlu sudah seperti apa, ada yang perlu ditingkatkan enggak gitu. Kemudian proses bisnis yang mendukung, memungkinkan produk atau layanan ini ya, proses bisnisnya. Ya, tahapannya mulai dari mendefinisikan, mendeskripsikan seluruh proses secara kualitatif ya, menggunakan relationship mapping ya. Kemarin mungkin sudah ada ya di 21 ya. Dari situ terjawab beberapa pertanyaan mulai dari konsumen atau penggunanya itu siapa, pengguna perusahaan itu ya. Ya, segmennya itu segmen pasarnya seperti apa. Kemudian suppliernya, inputnya itu siapa saja. Kemudian aktivitas yang ada di dalam perusahaan itu ada aktivitas apa. Tadi misal contohnya aktivitas produksi, aktivitas pelayanan penerimaan atau pelayanan order gitu ya. Nah, itu juga tergambar di apa namanya bagian relationship mapping ya di proses-prosesnya di perusahaan itu. Kemudian dikonstruksikan flowchart-nya. Nah, tadi nanti cara bikinnya ada beberapa macam ya nanti tergantung dari yang kalian gunakan nanti mungkin di jurnal atau atas sudah ada gitu. Nah, kemudian cara pembuatan dokumentasinya ada beberapa cara untuk visualisasinya ya. Mulai dari relationship mapping ya, chart yang menggambarkan seluruh hubungan antar bagian proses, namanya relationship mapping. Dan ada flowchart ya, flowchart umum ya, gambaran alur ya. Kalau flowchart berarti ada alur, ada proses dari A ke B dan seterusnya sampai selesai ya, dari apa namanya biasanya dari supplier sampai nanti ke pengguna akhir ya, dari stakeholder sampai ke pengguna gitu ya. Kemudian cross functional flowchart menggambarkan aktivitas, siapa yang melakukan aktivitas ya. Ini seperti activity diagram ya. Kalau kemarin di perancangan informasi ya. Namanya cross functional flowchart. Jadi ada aktornya. Aktor ini mengerjakan apa? Di departemen ini mengerjakan apa? Several level flowchart, pembagian flowchart baik untuk flowchart biasa maupun cross functional menjadi beberapa level hierarki. Kemudian ya, dan yang lain mungkin ada, tapi mungkin 4 ini ya, secara umum 4 ini yang digunakan ya. Nanti silakan kira-kira yang di tempat kalian mana yang dipakai ya dari salah satu apa namanya visualisasi ini. Nah, yang pertama relationship mapping ya. Kita lihat langsung contohnya ya. Nah, ini contoh relationship mapping ya. Jadi ada beberapa departemen ya. Kemudian ada stakeholdernya. Di sini ada customer sama supplier. Kemudian proses dan ini departemen ya sumber daya di perusahaan. Kemudian ini proses atau aliran aliran apa ya? Aliran proses bisnisnya ya. Ya. Ini diskusi negosiasi customer dengan bagian sales.
kemudian ini aliran barangnya dengan panah hitam, kemudian yang khusus untuk order biru, kemudian untuk informasi hijau. Nah, ini contoh yang apa relationship mapping ya, yang pertama. Contoh kasusnya, ya ini contoh yang lain ya. Misal perusahaan internasional terdiri dari sebuah pusat manufaktur melayani permintaan dari seluruh Eropa dan dealer lokal yang terdapat di beberapa negara. Ya. Masing-masing dealer memiliki persediaan barang untuk melayani konsumen. Nah, ada indikasi bahwa seperti ini ada kasus ini ya. Ini eh, pas bisa dikerjakan dengan relationship mapping. Nah, ini contoh cara pengerjaannya. Oke. Oke, kemudian yang ke Ibu masih contoh relationship mapping ya. Ini contoh yang lain ya. Misal tadi kasus dari kasus ini ya, dari dealer atau perusahaan dia perusahaannya international company ya. Udah perusahaan besar ya, global company lah gitu ya. Dia ada satu central manufacturing site-nya. Kemudian dia punya dealer, ya, distributor yang tersebar di beberapa wilayah gitu ya, beberapa negara gitu ya. Nah, ini bisa digambarkan dengan relationship mapping juga. Nah, yang kedua, flowchart ya. Flowchart ini umum ya di semua kuliah ada ya, termasuk di logika awal mengenal flowchart mungkin di kuliah logika pemrograman ya. Nah, ini banyak digunakan untuk menggambarkan proses, alur ya. Kemudian menggunakan simbol ya. Kalau si flowchart menggunakan simbol, setiap simbol mewakili punya aktivitas, punya gambar atau bentuk yang berbeda, makna yang berbeda gitu ya. Nah, ini simbol-simbol flowchart ya sudah pernah dipelajari dulu. Ada start finish point ya, start mulai, yang mulai akhir, start end, kemudian proses ya, aktivitas proses dengan persegi panjang, decision ya, belah ketupat, jejar genjang input output ya, dokumen dan sebagainya. Contoh flowchart ya untuk dokumentasi proses bisnis ya. Mulai dari customer demand ya, kemudian ordering nanti sampai customer satisfaction, ya, kepuasan pelanggan. Kalau yang ke sini production need terkait dengan pembelian ya proses purchasing ya, pembelian bahan baku. Ini contohnya ya yang flowchart ya, teman-teman ya. Yang kedua contoh flowchart. Atau bisa juga dari relationship tadi kemudian didetailkan lagi dengan flowchart ya dokumentasinya ya. Jadi lengkap itu ya. Oke. Ini contoh kasus. Nanti silakan dibaca ya materinya ya. Dilihat. Ini untuk proses filling ya. Nah, dilihat ya kalau menggunakan menggunakan flowchart ya, dilihat seperti di gambar material untuk filling, kemudian tipe material, nanti sampai update dokumen, field material. Nah, mungkin ada ya kekurangan dari flowchart biasa gitu ya. Jadi nanti bisa diidentifikasi ya kekurangannya ya. Karena kalau di flowchart biasa, kalau dari pengalaman saya tidak terlihat gitu ya. Ini yang mengerjakan aktornya siapa. Jadi proses 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 A yang mengerjakan siapa, proses B yang mengerjakan siapa kan nggak terlihat ya kalau flowchart biasa. Makanya butuh visualisasi yang lain ya. Ada cross fungsional flowchart ya. Hampir seperti sama seperti flowchart ya, menggambarkan aktivitas. Kemudian tambahnya adalah siapa yang mengerjakan. Jadi siapa mengerjakan apa. Gitu ya. Kalau flowchart biasa kan hanya prosesnya saja yang digambarkan. Nah, dilengkapi dari flowchart itu kemudian didetailkan ke cross functional flowchart. Ini contohnya. Ya, jadi ada activity diagram ya kemarin ya. Udah belajar kan di perancangan afirmasi. Ada departemen apa, kemudian mengerjakan proses apa. Ada departemen apa, ini dari customer, kemudian planning department, ya, ada procurement, ada manufacturing, distribution, ya, ada beberapa proses di dalamnya, ya, mulai dari penerimaan order yang mengerjakan, oh ini siapa yang mengerjakan, oh dari customer ini, ada permintaan, ada pemesanan, ya, kemudian masuk produksi, nah ini di siapa ini, ya. Jadi terlihat jelas ya, siapa mengerjakan apa. Nah, ini lebih jelas tadi ya, sekali lagi lebih jelas.
Kemudian memang untuk dokumentasi proses bisnis disarankan yang seperti ini. Jadi jelas departemennya apa, mengerjakan apa. Informasi yang lain untuk menampilkan informasi lebih lanjut ya dan sebagainya. Ya. Kemudian ada kelemahannya ya di sini ya yang cross fungsional ya. Untuk menambahkan banyak informasi apalagi proses yang kompleks ya. Misal ternyata prosesnya lebih banyak ya. Kalau ini kan mungkin masih standar ya prosesnya ya, masih umum. Tapi misal bisa jadi ada perusahaan yang prosesnya itu sangat complicated ya, kompleks sekali ya. Nah, solusinya seperti apa? Nah, ada visualisasi yang lain, yang keempat tadi namanya several leveled flowchart ya. Nah, nanti kalau di penataan informasi ada IRD dan DFD ya. Level 0 ya konteks diagram secara umum. Nanti level 1 sudah mulai didetailkan per bagian, level 2 sampai ya tergantung kerumitan. Nah, di proses bisnis juga sama ya. Karena di IRD DFD di perencanaan informasi juga sebetulnya kan untuk menggambarkan lebih detail prosesnya kan sama. Di sini juga sama. Level 0 ini ya. Tapi kalau level 0 di di DFD masih ingat nggak ini? Ya, konteks diagram kan masih umum ya. Nah, kalau di sini bedanya mungkin ya hampir sama ya. Level 0 chart ya, customer demand, kemudian ordering, production planning, delivery sampai kepuasan pelanggan. Nanti level 1 khusus untuk chart procurement ya. Jadi untuk proses pengadaan barang ya, pengadaan bahan baku di level 1 dan seterusnya. Jadi dibikin level-level chart ya. Nah, empat visualisasi sudah. Kemudian ada yang lain, ada istilah paper pencil ya atau PC ya, kertas atau pensil atau komputer ya. Di perancangan informasi juga kemarin ada istilah low fidelity sama high fidelity ya. Kalau low fidelity itu teman-teman menggambarkan proses itu ya, menggambarkan interface itu antar muka dicoret-coret di kertas gitu ya. Dicoret-coret dulu, bikin kotak, kemudian bikin simbol, tombol dan sebagainya, input button dan sebagainya itu di kertas dicoret-coret. Ya, atau namanya di sini paper and pencil ya, kertas dan pensil ya. Nah, atau sudah langsung menggunakan komputer gitu ya. Kalau di perancangan antarmuka di eksplorasi namanya high fidelity ya. Jadi tampilannya itu sudah sesuai mendekati ya, sudah mendekati hasil akhir antarmuka sistem informasinya gitu ya, namanya high fidelity. Nah, di sini dikerjakan menggunakan komputer gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin kalau perkembangan teknologi ya kita langsung prosesnya teman-teman nggak usah nyoret-nyoret di kertas, langsung dibikin aja di visualisasi di komputer dengan software yang ada ya banyak ya bisa digunakan ya. Kemarin sempat menggunakan Draw.io, ada Microsoft Office Visio dan yang lain-lain ya. Untuk bisnis proses network kan ada banyak software yang bisa digunakan. Kemudian proses ownership ya, terakhir ya. Proses ownership ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses bisnis ya. Proses ownership menunjuk beberapa orang sebagai pemilik dari proses bisnis di perusahaan. Ya, penunjukan dilakukan oleh manajemen, orang yang terlibat dalam proses dengan otoritas tertinggi dalam organisasi memengaruhi sebagian besar proses. Ya, top management. Oke, ini tambahannya. Oke, itu terkait materi dokumentasi proses bisnis ya. Sudah cukup. Terima kasih, kita cukupkan.